Halo anak-anak yang ada di rumah, kita berjumpa lagi dengan Lause Ana ya. Nah, hari ini Lause Ana mau mengajak anak-anak memuji Tuhan dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak di rumah bisa berdoa bersama-sama Lause. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Bapa, walaupun kami tidak bisa bertatap muka langsung, kiranya Engkau juga yang menolong agar kami senantiasa diberikan kesehatan yang baik, supaya kami senantiasa dapat memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu. Tolong kami juga agar anak-anak yang ada di rumah dapat menjadi anak yang taat dan takut kepada Engkau. Ampuni dosa kami yang kami lakukan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita mau memuji Tuhan yang ada di buku KPPK ya. Kita muji Tuhan, kita buka nomor 232. Kita menyanyi bersama-sama. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalaukan musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, akan menguatkan jantungku. Nah, kita sudah memuji Tuhan yang pertama. Sekarang kita buka kembali buku KPPK. Kita memuji Tuhan, lagu yang kedua nomor 136. 136. Saat Ia kembali.
Semua anak akan dipanggil saatnya kembali, dan miliknya yang terindah dikasihinya. Semua miliknya bersinar seperti bintang kejora, dan bagaikan permata di mahkotanya. Semua milik akan dibawa saat ia kembali, dan miliknya yang termanis dikasihinya. Semua miliknya bersinar seperti bintang kejora, dan bagaikan permata di mahkotanya. Semua anak usia muda yang jadi miliknya, yang mau taat kepadanya, dikasihinya. Semua miliknya bersinar seperti bintang kejora, dan bagaikan permata di mahkotanya. Nah, kita sudah memuji Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan waktu selanjutnya diserahkan kepada Lause yang mengajar. Terima kasih. Halo anak-anak, apa kabar? Nah, Pak Rudi berharap kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus, dan kalian selalu sehat, dan kalian selalu ceria, kalian tidak sedih karena ada Tuhan Yesus yang selalu melindungi kalian. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari yaitu perikop bagaimana Yesus itu dibaptis. Nah, sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Kita berdoa yuk. Ikuti ya. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami dapat diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, kami juga bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk kami, mewakili kami mentaati seluruh perintah dari Engkau ya Bapa. Kami serahkan waktu kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, kita sekarang akan belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus itu dibaptis. Nah, kalau kita lihat ya, Tuhan Yesus itu datang dari Nazaret. Dari mana? Dari kota Nazaret, yaitu yang di tanah Galilea, ke Sungai Yordan. Masih ingatkah anak-anak? Kampung halaman Tuhan Yesus adalah di kota Nazaret, dan dia harus pergi ke Sungai Yordan. Mengapa? Karena kehidupan Tuhan Yesus itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Bapa di surga. Jadi Tuhan Yesus mau kemana, harus berbuat apa, itu sudah ditentukan oleh Allah Bapa di surga. Nah, kalau kita melihat Tuhan Yesus dari Nazaret ke Sungai Yordan. Kenapa? Karena di situ ada Yohanes sedang membaptis orang.
Ya, jadi Tuhan Yesus ke Sungai Yordan, dia bertujuan untuk dibaptis. Dan kalau kita membaca, Yohanes Pembaptis mencegah dia. Karena apa? Yohanes Pembaptis tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi Yohanes mengatakan, akulah yang perlu dibaptis oleh engkau. Siapa? Akulah yang perlu dibaptis oleh Tuhan Yesus. Jadi Yohanes merasa tidak layak untuk membaptis Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat, dan sekarang Tuhan Yesus, kenapa engkau datang kepadaku? Yohanes ini adalah orang yang sadar bahwa dia adalah orang yang rendah, orang yang berdosa, tidak pantas untuk membaptis Tuhan Yesus. Nah, kenapa Tuhan Yesus mau dibaptis? Ingat, kalau kita melihat, kita membaca lagi, katanya apa? Lalu jawab Yesus kepadanya, hendaklah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi ingat, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menggenapi kehendak Allah. Karena apa? Karena pada waktu nenek moyang kita sudah berdosa, yaitu Adam dan Hawa berdosa, karena dia sudah memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, maka manusia itu sudah berdosa dan pantas dihukum mati serta masuk ke dalam neraka. Tetapi Tuhan Allah berjanji kepada manusia dalam Kejadian 3:15 mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan lahir, ya, sebagai manusia. Dia akan hidup dan dia akan menyelamatkan kita. Nah, kalau kita baca dalam Galatia 4 ayat 4, maka dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang dan akan menggenapi seluruh hukum Taurat. Jadi Tuhan Yesus, dia lahir ke dalam dunia, dia menjalankan semua perintah Bapa. Contohnya apa? Contohnya pada hari ke-8 Tuhan Yesus disunat. Dan pada umur 40 hari Tuhan Yesus dibawa ke Bait Allah sesuai dengan hukum Taurat Musa. Dan pada umur 12 tahun Tuhan Yesus harus pergi ke Yerusalem dari Nazaret selama 3 kali dalam setahun. Artinya apa? Dia menggenapi semua nubuatan, semua perintah dari Allah Bapa. Nah, sekarang Yesus mengatakan bahwa dia harus dibaptis karena apa? Untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus adalah orang yang rendah hati. Dia tahu dia Tuhan, tetapi dia harus menggenapkan semua hukum Taurat atau kehendak Allah. Ya, jadi dia harus dibaptis. Nah, karena Tuhan Yesus meminta Yohanes, dan Yohanes pun menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi setelah itu apa? Sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air dan dia berdoa. Ya, dia berdoa dan pada waktu itu langit terbuka langitnya, dan Roh Allah
datang dalam rupa burung merpati. Burung merpati. Kenapa burung merpati? Burung merpati itu lambang dari Roh Kudus. Karena pekerjaan Tuhan Yesus itu disertai oleh Roh Kudus. Dan semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak pernah salah. Artinya, apa yang dia lakukan itu dipimpin oleh Tuhan. Ya, jadi kenapa burung merpati? Burung merpati itu adalah binatang atau burung yang paling setia. Karena burung merpati seumur hidup hanya punya satu pasangan saja. Jadi, seperti Allah, dia setia. Walaupun kita kadang-kadang sering menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan selalu setia. Dia akan selalu menerima anak-anaknya yang mau bertobat. Contohnya kalian, misalnya kalian berdosa, kalian mencuri, kalian berkelahi, dan kalian datang kepada Tuhan. Tuhan, saya minta ampun. Dan Tuhan akan mengampuni. Tapi jangan sering diulang-ulang. Ya. Yang kedua, burung merpati adalah burung yang paling bersih. Yang paling bersih. Dia suci. Artinya Tuhan Yesus itu hidupnya suci, tak bercela. Ya. Kalau dia tak bercela, baru bisa mewakili kita. Sedangkan Adam tidak bisa, karena Adam sudah berdosa. Yang bisa mewakili kita adalah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak berdosa. Jadi dia mewakili kita mentaati semua perintah Tuhan tanpa cacat. Ya. Nah, setelah itu terdengar suara dari surga. Apa katanya? Yang mengatakan, inilah putraku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, ada 3 pribadi di situ. Yang pertama, Tuhan Yesus sebagai Allah Putra. Yang kedua ada Allah Roh Kudus, datang sebagai rupa burung merpati. Dan yang ketiga ada suara dari Allah Bapa yang mengatakan, inilah putraku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa? Bapa merencanakan keselamatan melalui Tuhan Yesus yang sudah mewakili kita mati di salib demi dosa-dosa kita. Dan Roh Kudus yang membuat kita, yang menggugah kita agar kita percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis untuk menggenapi semua kehendak Allah Bapa di surga. Nah, anak-anak, kalian harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya wakil kita yang dapat memberikan kita keselamatan. Dia sudah mati di kayu salib dan dia dikuburkan, serta pada hari ketiga dia bangkit dari kematian, mengalahkan kematian. Dan barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan selamat dan dia tidak binasa. Karena apa? Tuhan Yesus sudah mewakili kita mentaati semua perintah dari Bapa. Bahkan dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis untuk memberikan kita teladan agar kita menjadi orang yang rendah hati, yang mau dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ingat ya, kalau kalian sudah percaya Tuhan Yesus, kalian dibaptis. Oke, kalau begitu sampai jumpa. Mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah belajar firman-Mu tentang bagaimana Tuhan Yesus sudah dibaptis untuk
mengenapi semua perintah dari Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, dan kami menyerahkan untuk kesehatan kami dalam tangan-Mu. Berikanlah kami kesehatan dan juga keselamatan dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya Bapa, kiranya Engkau mengampuni atas dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.